Tanya Salsabila dengan NIM 0806 1282 32 8085. Kenalkan, nama saya Nabila Aulia Ananda Putri dengan NIM 0806 1282 32 8076. Saya Alvina Salsabila dengan NIM 0806 128 232 8053. Perkenalkan, saya Tri Agustina dengan ujung NIM 106. Perkenalkan, nama saya Herta Muna Citra dengan NIM 0806 138 23 28 115. Di sini aku mau ngejelasin tentang formulasi sediaan yang kami buat. Nah, sirup sendiri adalah sediaan cair yang mengandung gula atau pemanis lainnya yang ditujukan untuk penggunaan oral. Nah, sirup sendiri itu ada dua, yaitu sirup obat mengandung bahan aktif yang memiliki efek terapi. Dan yang kedua adalah sirup sederhana atau sirup simplex, yaitu larutan gula dalam air yang digunakan sebagai bahan dasar untuk sediaan lainnya. Yang pertama itu adalah salbutamol sulfat. Nah, salbutamol sulfat itu dengan konsentrasi 0,024 gram, yaitu bronkospasme. Bronkospasme sendiri itu adalah kondisi medis di mana otot-otot di sekitar bronkus itu mengalami kontraksi secara berlebihan. Akibatnya terjadi penyempitan udara, sehingga sulit bagi udara untuk keluar dan masuk dari paru-paru. Bahan yang kedua dipakai itu adalah natrium benzoat dengan konsentrasi 0,3 gram. Dia sebagai pengawet karena natrium benzoat sendiri dia efektif untuk mikroba dan di rentang yang tinggi untuk oral. Yang ketiga adalah asam sitrat dengan konsentrasi 0,06 gram. Dia sebagai buffer karena asam sitrat sendiri mampu mempertahankan pH agar tetap stabil. Yang keempat ada sorbitol dengan konsentrasi 4,2 mili. Dia sebagai humektan. Humektan sendiri itu digunakan untuk mempertahankan stabilan produk, kelembapan produk, dan juga mencegah keringnya di dalam sediaan produk tersebut. Yang kelima itu ada sirup simplex dengan konsentrasi 39 mili. Dia sebagai pemanis. Yang keenam ada aquadex. Itu di sampai 60 mili. Dia sebagai pelarut. Untuk alat dan bahan yang diperlukan dari alat terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada batang pengaduk sebanyak 1 buah, beker gelas 2 buah, gelas ukur 3 buah, kertas perkamen 10 lembar, spatel 1 buah, botol 60 ml 3 buah, dan juga kertas salin sebanyak 5 lembar. Untuk bahan, yang pertama ada salbutamol sebanyak 24 mg, sirup simplex 24 ml, natrium benzoat 180 mg, asam sitrat 60 mg, sorbitol 4200 mg, dan juga aquadex sebanyak 60 ml. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan dari sirup salbutamol. Pertama-tama ditimbang terlebih dahulu bahan-bahan yang akan digunakan. Sukrosa sebanyak 65 gram, salbutamol 24 mg, natrium benzoat 180 mg, sorbitol 4,2 ml, asam sitrat 60 mg. Selanjutnya, dibuat terlebih dahulu sirup simplex dengan menambahkan 65 gram sukrosa ke dalam 100 ml air. Kemudian dipanaskan agar sukrosanya lebih cepat terlarut. Dan selanjutnya didinginkan dan disaring sirup simplexnya bila perlu. Lalu melakukan kalibrasi botol. Di sini kami membuat larutan sebanyak 60 ml. Selanjutnya dilarutkan salbutamol sulfat 24 mg ke dalam 1 ml air. Natrium benzoat 180 mg di dalam 1 ml air. Dan asam sitrat 60 mg ke dalam 10 ml air. Lalu dicampurkan 1 ml larutan salbutamol sulfat, 1 ml larutan natrium benzoat, 1 ml larutan asam sitrat, 3,9 ml sirup simplex, 4,2 ml sorbitol. Lalu dihomogenkan terlebih dahulu dan juga ditambahkan aquadex hingga sampai tanda batas kalibrasi.
Selanjutnya adalah pengujian viskositas sirup salbutamol. Pengujian viskositas sediaan sirup merupakan langkah penting dalam memastikan kestabilan dan kualitas formulasi sediaan. Dan sediaan sirup yang telah kami buat sebelumnya akan diuji viskositasnya dengan menggunakan viskometer Oswald dan Cup and Bob untuk mengevaluasi karakteristik aliran sirup berdasarkan metode yang sesuai. Nah, viskometer pertama yaitu adalah viskometer Oswald, di mana untuk prinsip menentukan viskositas cairannya itu dapat ditentukan dengan mengukur waktu yang dibutuhkan cairan untuk melewati kedua tanda ketika cairan mengalir melalui tabung kapiler vertikal. Nah, untuk penentuan viskositasnya sendiri itu membandingkan waktu alir dari cairan uji dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan bagi suatu zat yang viskositasnya itu sudah diketahui. Untuk zat pembandingnya itu biasanya digunakan air. Sebelum menentukan nilai viskositas dari viskometer Oswald itu, kita harus juga mengetahui berapa sih massa jenis dari sampel uji dan juga berapa sih massa jenis dari Aquades. Untuk menentukan massa jenis ini kita menggunakan pignometer. Prinsip dari pignometer sendiri yaitu menentukan massa jenis suatu cairan dengan membandingkan massa cairan dengan ruang yang ditempati cairan tersebut, yaitu adalah volume cairan yang ada di pignometer itu sendiri. Untuk menentukan massa jenis menggunakan pignometer, pertama, timbang terlebih dahulu pignometer kosong sebagai berat wadah, kemudian catat hasil penimbangannya. Kemudian, isi pignometer tersebut dengan Aquades, lalu ditimbang, serta catat hasil penimbangan pignometer tersebut. Begitu juga terhadap sampel uji, isi pignometer dengan zat cair yang akan diuji dan ditimbang. Kemudian, catat hasil penimbangan pignometer tersebut. Pengukuran viskositas menggunakan viskometer Oswald diawali dengan penyiapan sebanyak 10 ml sampel uji yang dimasukkan ke dalam viskometer Oswald melalui lubang yang besar. Kemudian, disedot cairan tersebut menggunakan bola hisap melalui lubang viskometer yang kecil sampai cairan tersebut berada di tanda batas atas. Bola hisap kemudian dilepaskan secara berhati-hati. Stopwatch dihidupkan ketika cairan berada di tanda batas atas dan dimatikan ketika cairan berada sampai di batas tanda bawah. Hasil dari waktu tersebut dicatat dan dimasukkan ke dalam rumus. Pengujian ini direplikasikan sebanyak 3 kali. Untuk pengujian viskositas menggunakan viskometer Cup and Bob dilakukan dengan memasukkan 60 mg sampel uji ke dalam cup. Kemudian, naikkan papan penyangga cup ke rotor. Pastikan rotor tidak mengenai dasar cup. Hidupkan viskometer dan atur kecepatan pemutaran pada panel display sesuai dengan viskositas zat uji. Diatur kecepatan pemutaran hingga mencapai pemutaran yang stabil. Diamati nilai yang ditujukan pada skala untuk mengetahui defleksi lempengan terukur. Pada pengujian viskositas dengan menggunakan viskometer Cup and Bob yang telah kami lakukan sebelumnya, kami mendapatkan nilai defleksi lempengan terukur sebesar 0. Hal ini menunjukkan viskositas dari sediaan sirup yang telah kami buat sebelumnya memiliki viskositas yang sangat rendah, sehingga tidak dapat terdeteksi oleh viskometer Cup and Bob. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke perhitungannya. Pertama, kita lakukan perhitungan berat jenis terlebih dahulu sebelum melakukan uji dari viskometer Oswald. Didapat hasil dari berat jenis sirup salbutamol yaitu 1,2 gram cm3 dan berat jenis air sebagai pembanding yaitu 1,15 gram cm3. Lanjut ke perhitungan hasil uji viskometer Oswald. Rumus viskositas Oswald yaitu viskositas air dikali waktu sirup dikali BJ sirup dan dibagi waktu air dikali BJ air. Pada replikasi 1, didapati berat jenis sirup 1,2 gram cm3 dengan waktu sirup 2,13 sekon, viskositas air yang telah sesuai ketetapan yaitu 0,0899 poise, waktu air 0,6 sekon, dan berat jenis air 1,15 gram cm3. Kita masukkan ke dalam rumus, jadi 0,00899 dikali 2,13 dikali 1,2 dibagi 0,6 dikali 1,15 sama dengan 0,03773 poise. Replikasi 2 didapati BJ sirup 1,2 gram cm3, waktu sirup 2,21 sekon, masukkan ke dalam rumus menjadi 0,00899 dikali 2,21 dikali 1,2 dibagi 0,6 dikali 1,15 sama dengan 0,03914 poise. Replikasi 3 didapati BJ sirup 1,2 gram cm3, waktu sirup 2,17 sekon, masukkan ke dalam rumus lagi 0,00899 poise dikali 2,17 dikali 1,2 dibagi 0,6 dikali 1,15 sama dengan 0,03844 poise. Selanjutnya, kita ke perhitungan viskositas dengan alat viskometer Cup and Bob. Pengujian dilakukan dengan kecepatan 100 fpm karena paling stabil selama 5 menit dan hasil skalanya tidak bergerak dan tetap pada skala 0. Pada sediaan sirup salbutamol, viskositasnya tidak dapat terdeteksi oleh alat Cup and Bob dikarenakan viskositas yang sangat rendah. Jika sirup terlalu encer, alat tidak akan dapat mendeteksi viskositasnya dan perhitungan yang dihasilkan akan seperti berikut. Defleksi lempeng terukur dikali konversi ppm dikali faktor pegas ketetapan alat yaitu 1 dikali ketetapan 8,915 dan setelah dikalikan semua hasilnya tetap 0.